Sialan, ekspresi Victoria sangat galak. Di luar dugaan, 400 km ini ternyata menjadi kendala terbesar. Oliver benar. Jika mereka benar-benar ingin mengorganisir ratusan atau bahkan ribuan orang untuk terbang ke sana, mereka membutuhkan setidaknya ratusan helikopter. Ini hanyalah sebuah fantasi. Dalam keputusasaan, Victoria tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, "Minta Robbie untuk segera mengatur helikopter untuk datang dan menjemput kita di lantai atas rumah sakit Manhattan. Dan kemudian pilih 50 pengintai terbaik untuk bergegas dan menunggu kirimanku. Jika tidak berhasil, aku akan mengambilnya sendiri." Oliver tidak berani berkata lebih banyak, dan segera berkata dengan tangan di tangan, "Saya patuh." Segera, sebuah helikopter menderu, menjemput Victoria dan Oliver di lantai atas rumah sakit Manhattan, dan terbang non-stop ke perbatasan AS Kanada. Setelah dihitung, pilot memperkirakan bisa sampai di dekat bandara target dalam waktu 1 jam 40 menit, itu membuat Victoria lega. Meskipun banyak orang tidak dapat melewatinya, dengan kekuatannya sendiri, seharusnya mudah untuk mengambil barang antik dari sekelompok agen dan tentara. Tepat ketika dia sedang berambisi, pilot helikopter tiba-tiba menerima pesan radio. N77DT, ini DKNY, Anda meninggalkan wilayah udara New York. Harap segera kembali ke wilayah udara New York, mendarat di lokasi yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan. Pilot helikopter itu tertegun sejenak. DKNY adalah singkatan dari Departemen Kepolisian New York. N77DT adalah nomor registrasi helikopter yang dikendarainya. Artinya polisi hanya meneriaki mereka. Pilot ini adalah anggota Black Mamba di New York. Sebelum hari ini, dia diam di markas Black Mamba di New York. Menurut peraturan internal Black Mamba, selama keheningan, kecuali para pengintai yang bertanggung jawab atas kewaspadaan, sisanya hidup dalam situasi seperti kapal selam yang sunyi. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun tanpa izin, dan tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk mempelajari informasi dari luar, dan tidak diperbolehkan berinisiatif menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sebelum pilot diutus untuk menjalankan misi tersebut, dia tidak tahu bahwa keluarga Rothschild telah memblokir wilayah udara helikopter New York dengan menyamar. Kecuali helikopter keluarga Rothschild, semua helikopter pribadi lainnya tidak diizinkan meninggalkan wilayah udara New York. Karena itu, pilot yang tiba-tiba menerima pesan radio tersebut menjadi sangat bingung dan dengan cepat menjawab, "DKNY, ini N77DT. Saya sudah mengajukan izin lepas landas ke pengatur lalu lintas udara, dan saya akan pergi ke Burlington. Mengapa saya harus menerima pemeriksaan tersebut?" Pihak lain segera menjawab di radio, "Ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak bisa mengomentari alasan spesifiknya. Harap segera mendarat di lokasi yang ditentukan untuk diperiksa. Anda bisa dibebaskan setelah lulus pemeriksaan." Victoria mendengarkan panggilan radio dan langsung bertanya kepada pilot, "Apa maksud pihak lain? Mengapa kamu harus diperiksa?" Pilotnya juga bingung, meskipun dia tidak tahu bahwa penumpang wanita yang duduk di belakangnya adalah penguasa Black Mamba. Dia masih berkata dengan sangat sopan, "Pihak lain terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak tahu situasi spesifiknya." Victoria bertanya kepadanya, "Apa yang akan terjadi jika kamu mengabaikannya?" Pilot tersebut berkata, "Dalam hal ini, jika kita menolak untuk bekerja sama, mereka pasti akan mengirimkan helikopter polisi, dan bahkan menelepon Garda Nasional untuk meminta dukungan." Saat dia berbicara, pilotnya bertanya-tanya, "Aneh, saya sudah berada di New York selama bertahun-tahun, dan terakhir kali kontrol lalu lintas udara begitu ketat adalah saat 911. Victoria mengerutkan kening. Keriput,
Dia berpikir dalam hati. Mungkinkah berita kedatanganku ke Amerika bocor? Saat dia sedang berpikir, Oliver melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, "Saya baru saja menerima kabar bahwa Rothschild mempengaruhi pemerintah. Melalui tangan berbagai departemen, telah memblokir darat, laut dan udara New York. Siapapun yang ingin meninggalkan New York harus menjalani pemeriksaan." Lubang A55. Polisi ingin menyelidiki saya karena keluarga Rothschild? Bagaimana hal buruk seperti itu bisa terjadi di New York? Ekspresi Victoria berubah menjadi sangat jelek untuk sesaat. Dia tidak menyangka ketika dia datang langsung ke New York, dia akan menemukan keluarga Rothschild. Hal ini memberinya perasaan diintimidasi oleh seekor anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Saat ini, peringatan lain datang dari radio pilot. N77DT, ulangi, ini DKNY. Anda harus segera menyesuaikan jalurnya menjadi 280 derajat. Dan pada saat yang sama turun ke ketinggian 2,200 kaki. Kecepatannya tidak boleh lebih dari 80 knot. Kami akan memandu Anda mendarat untuk diperiksa. Jika Anda menolak untuk menerima pemeriksaan, DKNY akan mengaktifkan helikopter polisi untuk mencegat Anda. Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Pilot tidak punya pilihan selain berkata kepada kedua penumpang tersebut, "Sepertinya kita sekarang harus mematuhinya. Kalau tidak, segalanya akan menjadi masalah." Begitu mereka mulai mencegatnya. DKNY tidak hanya memiliki helikopter polisi, tapi Garda Nasional New York juga memiliki helikopter bersenjata. Mereka pasti akan mengawasi kita dan tidak melepaskannya. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Victoria hampir marah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dimanapun. Namun, yang paling membuatnya pingsan adalah meskipun dia sangat marah, dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa memutar pahanya dengan tangannya di New York. Jika dia secara terbuka menghadapi polisi Amerika di langit, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pada saat itu, jika terjadi pengejaran dari udara lagi, dia mungkin tidak bisa sampai ke Burlington dalam waktu 2 jam. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada pilot, "Oke, waktunya sempit, ikuti saja persyaratan orang ini." Lokasi yang digunakan DKNY untuk memeriksa helikopter adalah helipad terbuka milik perusahaan navigasi helikopter di barat laut New York. Perusahaan penerbangan umum ini sangat besar. Apron dan hanggarnya saja sudah cukup untuk memarkir ratusan helikopter. Perusahaan juga memiliki puluhan helikopter berbagai jenis yang dibeli sendiri. Ini adalah perusahaan penerbangan umum terbesar di New York dan juga merupakan industri keluarga Rothschild. Helikopter relatif populer di Amerika Serikat. Banyak orang dan perusahaan kaya yang memiliki helikopter sendiri, dan bisnis penyewaan helikopter juga sangat populer. Banyak selebritas, pejabat tinggi, dan orang kaya perlu menyewa helikopter sementara saat mereka pergi keluar. Jadi sangat umum juga untuk berbisnis di perusahaan penerbangan umum. Namun sebagian besar perusahaan atau pemilik usaha pemilik helikopter hanya memiliki satu helikopter. Untuk parkir, pemeliharaan, dan pemeliharaan helikopter ini, tidak ada gunanya menginvestasikan ruang dan tim khusus. Jadi dipercayakan kepada perusahaan penerbangan umum untuk bertanggung jawab atas kesatuan operasi dan pemeliharaan. Jika pemiliknya tidak menggunakannya, perusahaan penerbangan umum akan menggunakannya untuk operasi sewa guna memulihkan biaya. Untuk memastikan pemeriksaan blokade helikopter dapat dilakukan dengan sangat mudah, keluarga Rothschild menyediakan tempat ini untuk DKNY. Dan juga mengatur agar orang-orangnya sendiri untuk berpartisipasi di sini selama proses berlangsung.
Setiap helikopter yang meninggalkan wilayah udara New York harus menjalani pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu di sini. Setelah memastikan bahwa helikopter tersebut tidak ada hubungannya dengan Xifang Baozuang, DKNY akan melepaskan helikopter tersebut, dan helikopter tersebut dapat meninggalkan New York dan pergi ke tujuannya. Namun untuk mencegah helikopter yang lolos pemeriksaan mendarat di tengah jalan, maka helikopter yang lolos pemeriksaan tersebut diwajibkan langsung naik ke ketinggian lebih dari 1,000 meter di tempat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.